selamat siang menjelang Halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Kali ini Firda Anda menemani Tribuners dalam program Live Tribun Travel Update. Kami akan memberikan informasi mengenai tempat wisata hingga tempat kulineran di beberapa wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Wisata alam Bukit Neba terletak di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Wisata alam ini sangat cocok bagi para pecinta alam. Di sini pengunjung dapat membuka tenda di campground yang disediakan. Bukit Neba sendiri sangat terjaga keasliannya, bisa dilihat dari pepohonan yang rimbun di area campground. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Diki Arvita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Diki. Terima kasih Firda. Salam Tribuners, saya Diki Ariftia, reporter Tribun Lampung. Seperti yang Tribuners lihat pada saat ini merupakan Taman Wisata Alam Bukit Neba. Di daerah ini terletak di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Untuk lokasinya sendiri bisa dijangkau menggunakan sepeda motor, tapi saya merekomendasikan untuk tetap berjalan kaki saja mencapai puncak gunung tersebut, karena di jalan nanti Tribuners akan ditemani disuguhkan pemandangan berupa ladang dan perkebunan milik warga setempat. Dan untuk campground yang ada di puncak gunung tersebut, puncak bukit tersebut maksud saya, sudah dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan yang cukup rimbun. Jadi Tribuners tidak perlu khawatir untuk ketika misalkan ada sinar matahari, Tribuners bisa berlindung di bawah pepohonan tersebut. Dan untuk pemandangan yang tersendiri, Tribuners, pemandangan yang disuguhkan di Bukit Neba tersebut cukup menarik, karena dari atas kita dapat melihat berbagai perkebunan warga yang ada di bawah, seperti perkebunan sayuran maupun persawahan. Dan untuk cuaca untuk udara yang ada di bukit tersebut itu cukup sejuk, Tribuners. Berbeda dari bukit-bukit lainnya, Bukit Neba ini sampai sekitar pukul 11 ke atas masih terasa dingin, Tribuners. Dan untuk tiket masuknya, parkir motor hanya 10.000 ditambah dengan uang kebersihan 2.000. Jadi Tribuners untuk menikmati wisata di sini hanya dipatok dengan harga 12.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Firda. Baik, terima kasih rekan Diki dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Ambon, Saudara. Kondisi benteng Middelburg di Negeri Paso, Baguala, Kota Ambon semakin tak terawat. Pada Sabtu 23 Juli, benteng Middelburg yang dibangun bangsa Portugis ini terdapat banyak sampah. Salah seorang warga Dorte Persunai mengakui kondisi benteng Middelburg semakin tak terawat sejak pergantian penjaga benteng. Sebelumnya benteng tersebut dijaga dan dibersihkan oleh warga yang tinggal bersebelahan dengan benteng. Setelah penjaga tersebut meninggal dunia, kemudian diganti dengan pegawai yang baru dan bukan warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya terkait benteng ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, benteng Middelburg yang terletak di Negeri Paso, Kota Ambon memang sudah tidak terlalu terawat lagi. Bisa terlihat bahwa rumputan sudah memenuhi benteng, seluruh bagian reruntuhan benteng, juga lumut-lumut di bagian bentengnya, dan apalagi saat ini kondisi benteng itu sudah tidak berbentuk benteng lagi, karena satu-satunya dinding terakhir yaitu bagian timur benteng ini runtuh pada tahun 2016 atau 2017, belum diketahui pasti. Dan itu juga mengakibatkan bentuk benteng sudah tidak terlalu terlihat lagi. Memang untuk benteng ini sendiri sudah tidak, dari zaman pemerintahan Belanda juga memang
sudah mulai runtuh dari sebelum Belanda, juga dari pemerintahan Portugis yang memang membangun benteng ini juga sudah mulai runtuh dan akhirnya dibangun kembali oleh pemerintah Belanda. Dan memang salah satu warga yang rumahnya bersebelahan dengan benteng mengatakan bahwa kondisi benteng ini semakin tidak terawat sejak pergantian penjaga, karena sebelumnya yang menjaga dan merawat benteng ini adalah warga sekitar yang memang rumahnya pas di sebelah benteng. Namun ketika diganti, benteng ini jarang didatangi oleh penjaganya. Jadi penjaganya hanya datang 2 bulan sekali untuk membersihkan benteng ini. Dan selain rumputan yang tinggi, di sekitarnya juga ada banyak sampah-sampah yang ada di sekitaran benteng, dan juga banyak hewan-hewan liar ya. Apalagi di bagian sisi benteng yang tersisa itu sudah menyatu dengan rumah warga, karena memang lokasinya itu berada di antara rumah warga. Dan memang banyak bisa diakui bahwa warga kota Ambon juga tidak terlalu mengetahui benteng ini. Yang biasanya datang untuk mengunjungi benteng ini adalah dari turis dari negeri Belanda, negara Belanda yang biasanya mengunjungi benteng ini, dan untuk wisatawan lokal hanya mahasiswa yang datang untuk meneliti atau mengerjakan tugas terkait benteng ini. Dan salah satu warga yang kami tanyai, dia hanya berharap bahwa meskipun diganti penjaganya, setidaknya benteng ini tetap dijaga, dirawat dengan baik oleh penjaganya. Apalagi benteng ini sudah masuk ke dalam cagar budaya Kota Ambon pada tahun 2021, dan waktu kami mencari salah satu kepala bidang kebudayaan pemerintah Kota Ambon, beliau mengatakan bahwa memang ketika jadi cagar budaya Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dengan pihak cagar budaya dan pemerintah negeri Paso untuk bagaimana bisa menjaga dan merawat benteng ini dengan baik sebagai salah satu peninggalan sejarah di Kota Ambon. Demikian yang bisa saya sampaikan, rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Tanita dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Maluku kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Solo Keroncong Festival memeriahkan liburan akhir pekan di Pamedan Puro Mangkunegaran, Surakarta pada Minggu 24 Juli. Dalam event tersebut, Wonderful Solo Carnival hadir sebagai salah satu penampilnya. Panggung Solo Keroncong Festival pun semakin meriah dengan aksi Wonderful Solo Carnival ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Travel, ada Nia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nia. Terima kasih rekan Firda. Jadi pada akhir pekan kemarin, Kota Solo itu diramaikan dengan event Solo Keroncong Festival 2022 yang berlangsung di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Nah, dalam event musik tersebut, salah satu penampilnya yang membuatnya semakin meriah adalah Wonderful Solo Carnival, di mana ada puluhan peserta yang mengenakan kostum itu tampil di panggung serta menghibur traveler yang datang ke acara Solo Keroncong Festival 2022. Jadi tema dari Wonderful Solo Carnival tahun ini adalah euforia, yang artinya adalah luapan atau ungkapan rasa bahagia, di mana harapannya Wonderful Solo Carnival tahun ini bisa memberi kesan dan pesan sukacita bagi Kota Solo yang tercinta. Nah, setelah tampil di panggung, itu para peserta Wonderful Solo Carnival tetap berada di kawasan Solo Keroncong Festival, di mana saat itu malam itu ramai dengan pengunjung yang bisa foto-foto maupun ngemam video bareng bersama peserta yang menggunakan kostum-kostum unik itu. Jadi para peserta ini tuh ada yang membuat sendiri kostumnya dengan ikut workshop, dan persiapannya sendiri ada yang memakan hingga 1 bulan untuk berlatih mengenakan kostum yang cukup besar. Nah, untuk Wonderful Solo Carnival ini hanya berlangsung pada 24 Juli kemarin, sedangkan untuk Solo Keroncong Festivalnya itu masih berlangsung hingga hari ini, Senin 25 Juni 2022, di mana traveler bisa hadir dan menyaksikan langsung secara gratis di Pamedan Puro Mangkunegaran. Nah, di sini ada juga stand-stand kuliner yang bisa traveler kunjungi, di mana banyak banget kuliner-kuliner seperti kuliner lokal hingga yang kekinian,
dan bisa dibeli dengan harga terjangkau. Untuk pembayarannya pun bisa QRIS, jadi kalau misalnya lagi nggak bawa uang tunai, jangan khawatir. Kemudian banyak juga minuman-minuman untuk pelepas dahaga di sini. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekannya dari Tribun Travel. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hasil kolaborasi antara Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian PUPR dengan Pemkab Belitung menciptakan sebuah taman di tengah perkampungan padat penduduk. Kolong retensi yang berfungsi menampung debit air hujan disulap menjadi fasilitas umum bernama Taman Begalor. Meskipun dibangun di area terbatas, Taman Begalor memiliki fasilitas cukup lengkap, mulai dari tempat duduk, gazebo, panggung pertunjukan, beserta hall dan juga toilet. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan wilayah Kampung Amau yang terletak di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung saat ini memiliki sebuah taman yang terbilang unik. Sebab wilayah Kampung Amau yang sebelumnya dikenal sebagai pemukiman padat penduduk dan menjadi langganan banjir, kini memiliki sebuah taman yang cantik berkat kolaborasi antara Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan dari Ditjen Kementerian PUPR, dan Pemkab Belitung telah membangun sebuah taman yang cantik di tengah pemukiman yang diberi nama Taman Begalor. Taman Begalor sendiri ini dibangun di atas sebuah kolam retensi yang berfungsi untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Pembangunan Taman Begalor ini juga sebenarnya dalam rangka untuk pengentasan wilayah kumuh di perkotaan yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Untuk pemilihan lokasi dari pembangunan taman ini sebenarnya itu berada di sebuah wilayah yang dulunya sering terendam banjir dengan sudut elevasi yang mencapai di bawah titik nol. Setelah melalui beberapa penelitian dan survei di lapangan, BPPW Kepulauan Bangka Belitung akhirnya memutuskan untuk membangun kolam retensi di lokasi tersebut. Memang bukan solusi untuk mengatasi banjir, tapi sebenarnya untuk membuat air curah hujan yang turun itu dialirkan sementara ke dalam kolam tersebut. Namun daripada tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat, BPPW akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah taman, meskipun area yang sangat terbatas, tapi taman tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari jajaran tempat duduk untuk sekedar bersantai, ada juga gazebo, dan kemudian terdapat juga panggung pertunjukan mini beserta hall, juga dilengkapi fasilitas toilet. Berdasarkan pandangan kami, beberapa waktu setelah diresmikan, Taman Begalor ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk sekedar bersantai ataupun memanjakan keluarga. Semenjak beberapa waktu lalu, Taman Begalor ini memang sudah diserah terimakan kepada Pemkab Belitung, dan kemudian Pemkab Belitung akan menunjuk kelompok pengelola yang berasal dari kelompok masyarakat setempat. Tujuannya agar taman tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat, tapi juga mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Woto Iskandar, perwakilan BPPW Kepulauan Bangka Belitung untuk Pulau Belitung di Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Berikut liputannya untuk Anda. Di 2014 sampai 2019 itu, di dalam RPJMN ada penuntasan kawasan kumuh. Jadi di awal tahun 2017 itu untuk Kabupaten Belitung itu kumuh itu terdata 103, sekian hektar. Oke. Nah, jadi dari 2017 sampai 2019 kolaborasinya Pemda Kabupaten Belitung itu dengan pusat itu untuk penuntasan kawasan kumuh itu dari 103 itu berkurang, akhirnya di tahun 2019 tersisa 17,29 hektar. Nah, itu yang sudah dituntaskan dari teman-teman Pemda dan kolaborasi dengan pusat. Jadi ada berapa untuk sebelumnya kita peningkatan kawasan kumuh skala lingkungan,
Tetapi di tahun 2020 awal itu ada lagi itu di SK-kan lagi Kabupaten Belitung itu 72,30 hektar. Jadi 72 ditambah yang sebelumnya 17,29, akhirnya di tahun 2021 kita tingkatkan lagi. Di tahun 2021 ini ada beberapa kegiatan, salah satunya di Kampung Amau, terus di Kelurahan Lesung Batang, di Kampung Parit. Jadi sekarang itu berkurang tinggal 20,74 hektar. Jadi peningkatan kawasan kumuh yang skala perkotaan ini di Kampung Amau ini dimulai pada tahun 2021, multies selesainya di bulan April tahun ini. Oke, Bang Oto, ini dulunya tempat kawasan banjir ya? Kalau sebelumnya ini, kalau di musim penghujan, ini kan karena kawasannya seperti kubah nih. Seperti kubah, elevasinya di bawah nol. Bukit Kabut Bawang Bakung merupakan tempat wisata yang memiliki julukan negeri di atas awan yang berada di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dibukanya tempat wisata Bukit Kabut Bawang adalah untuk memperkenalkan keindahan alam Lampung Barat serta bisa membantu perekonomian masyarakat setempat. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bobby yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, terima kasih rekan kita melaporkan dari Lampung Barat. Oke, Tribuners, di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, ada tempat wisata yang bernama Bukit Bawang Bakung. Bukit Bawang Bakung ini dijuluki dengan negeri di atas awan. Para pengunjung biasanya berburu kabut dengan sunrise di Bukit Bawang Bakung ini. Tujuan dari Bukit Bawang Bakung ini diresmikan oleh pengelolanya ialah untuk yang pertama, untuk memperkenalkan keindahan alam Lampung Barat, dan yang kedua untuk membantu perekonomian masyarakat atau pengelola sendiri. Nah, waktu wawancara dengan pengelolanya, untuk pengunjung yang mau mendapatkan momen tersebut disarankan untuk datang pukul atau sudah di tempat pukul 5:30 sampai jam 7 pagi. Nah, kalau sudah lewat dari jam 7 pagi itu biasanya momen kabut dan sunrise itu nggak ada, tapi pemandangan tetap indah. Namun untuk kabut dan sunrise-nya biasanya sudah hilang. Para pengunjung itu biasanya ngincer karena gambarannya itu kan kita di dataran rendah itu tertutup kabut nih, di atasnya ada matahari, jadi seperti kita di atas awan gitu. Jadi makanya itulah disebut negeri di atas awan. Nah, untuk tempat wisata ini pengelola menyediakan tempat untuk camping ground, dan untuk para pengunjung yang tidak membawa peralatan atau semacamnya bisa menyewa di camping ground tersebut. Nah, awal diperkenalkannya Bukit Bawang Bakung ini, Tribuners, awalnya itu ada seorang fotografer yang bernama Eka Pendi. Dia sedang hunting-hunting untuk mencari burung. Nah, dia tidak sengaja dengan mendapat view sebagus ini, dan akhirnya terdapatlah inisiasi dari pemilik tempat ini dan para pengelola atau warga sekitar untuk membangun tempat ini. Nah, begitulah awal dibukanya Bukit Bawang Bakung ini. Nah, untuk para tribuners yang lagi ada di sekitar Provinsi Lampung, khususnya Lampung Barat, bisa nih berkunjung ke tempat wisata ini, namanya Bukit Bawang Bakung. Aksesnya, untuk akses dia sedikit susah ya untuk naik mobil, tapi biasanya pengelola sudah menyediakan ojek di bawah karena jalan sedikit susah ya untuk menggapainya gitu. Oke, cukup sekian rekan kerja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Bobby dari Tribun Lampung atas rekomendasi tempat wisatanya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Income? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah ini sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kolam renang Pratama merupakan wisata air yang sudah menjadi tempat hiburan favorit bagi keluarga dan anak sekolah sejak tahun 2004. Sejak dulu hingga kini, kolam renang Pratama cukup ramai diserbu oleh wisatawan dari luar kota. Kolam renang yang sudah berumur belasan tahun ini berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Agustina Suryati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi bagi warga Kota Bandar Lampung yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan wisata kolam renang satu ini, yakni kolam renang Pratama. Nah, kolam renang Pratama ini memang sudah hadir di tengah-tengah warga Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Labuhan Dalam di Kota Bandar Lampung. Jadi kolam renang Pratama ini sudah hadir sejak 2004 lalu ya. Jadi kurang lebih sudah belasan tahun kolam renang ini menjadi langganan para warga yang ingin berlibur dengan bermain air ya. Jadi untuk kolam renang Pratama ini sendiri memiliki fasilitas yang update setiap tahunnya, sehingga hingga sampai saat ini kolam renang tersebut mampu bertahan di tengah-tengah masyarakat dan masih jadi favorit. Untuk saat ini fasilitas yang tersedia di kolam renang Pratama tersebut cukup lengkap, yakni Tribuners nantinya bisa menjumpai 3 kolam renang, di mana 2 kolam renang merupakan kolam renang anak-anak berukuran 50 meter, sedangkan 1 kolam renang lainnya merupakan kolam renang untuk dewasa dengan kedalaman sekira 120 cm dan juga 160 cm, serta yang paling dalam adalah 180 cm. Nah, di setiap kolam renang tersebut terdapat fasilitas berupa wahana permainan air, yakni ember tumpah dan juga seluncuran atau perosotan. Dan selain itu ada juga wahana permainan air seperti air mancur, lumba-lumba,
dan juga air mancur, ikan hias di sana. Anak-anak juga bisa bebas bermain di sana, bisa bermain selain di kolam renang, anak-anak bisa menuju ke playland atau taman bermain, di mana taman bermain itu diisi dengan beragam jenis wahana permainan seperti ayunan, kemudian ada outbound, lalu ada juga jungkat-jungkit, dan masih banyak lagi. Selain itu, bagi para orang tua yang sedang menunggu atau beristirahat sembari mengawasi anak, orang tua bisa bersantai di beberapa spot santai di sana, di mana terdapat 20 meja dan kursi berpayung. Kemudian ada juga gazebo santai, di mana bisa menampung sekira 8 sampai 10 orang. Dan selain itu, apabila bosan, Tribuners bisa menjajal fasilitas hiburan lain seperti fasilitas karaoke. Nah, kolam renang Pratama ini memang selain kolam renang, fasilitas berupa karaoke juga menjadi fasilitas andalan yang ada di sana. Terdapat 2 jenis fasilitas karaoke, di mana yang pertama adalah karaoke umum, kemudian yang kedua ada ruang karaoke untuk pribadi. Untuk ruang karaoke pribadi itu terdiri dari 3 macam tipe ruangan, di mana tipe ruangan tersebut adalah ruangan standar yang mampu menampung sekira 6 sampai 8 orang, kemudian ada ruang VIP yang mampu menampung sekira 9 orang, lalu ada juga VVIP yang bisa menampung sekira 16 orang. Serta yang paling luas ini adalah ruangan Presiden Suite, ya, di mana ruangan itu bisa menampung sekira 30 orang. Ya. Jadi untuk sementara untuk karaoke umum, dia letaknya berada di luar, di dekat kolam renang, jadi dia tidak berada di dalam. Di mana karaoke umum ini sendiri bisa bebas dinikmati siapa saja pengunjung yang ada di situ dengan merogoh kocek sebesar Rp10.000 per 3 lagu. Sementara untuk karaoke pribadi dibanderol harga per jamnya itu Rp100.000 hingga Rp300.000. Sementara untuk tiket masuk ke kolam renang, pengunjung hanya merogoh kocek sebesar Rp20.000 untuk semua kalangan. Namun apabila Tribuners membawa rombongan bisa gratis 1 tiket lagi, ya. Kemudian di kolam renang Pratama ini dia membebaskan pengunjung untuk membawa makanan dari luar. Jadi seringkali pengunjung datang berbondong-bondong membawa makanan mereka sendiri, bahkan sampai ada yang menggelar tikar dan piknik di sana. Dan keterangan tersebut berdasarkan wawancara kami bersama Lia, sang pemilik kolam renang Pratama tersebut. Dan bagi Tribuners yang ingin mengadakan kegiatan atau event acara, juga kolam renang Pratama juga menyediakan fasilitas arena event. Jadi di sana terdapat panggung terbuka, kemudian ada juga panggung pelaminan. Kebetulan Ina menginformasikan apabila Tribuners ingin mengadakan acara, terutama acara pernikahan, Tribuners bisa mendapat potongan harga dari harga normal yang lebih murah dan bisa mendapat paket komplit. Jadi sekian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari
Namun kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Kampung adat Miduana yang terletak di Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dikenal kaya dengan kebudayaan dan beragam keunikannya. Keindahan alamnya menambah pesona kampung adat yang sedang viral belakangan ini karena banyaknya warga di sana yang berumur panjang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Ferry Amiril yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Baik, selamat sore juga. Jadi yang final adanya sebuah kampung adat yang bernama Kampung Adat Miduana. Kampung Adat Miduana ini berasal dari kata bahasa Sunda yang kampung yang berarti adalah di Midua itu adalah di bercabang atau dipecah menjadi dua. Filosofinya di kampung adat ini terdapat dua sungai yang mengalir kampung Miduana yang bercabang menjadi dua. Nah, filosofi lainnya banyak juga. Jadi di kampung ini juga terdapat kearifan lokal di mana warganya yang saat ini rata-rata sudah berumur lanjut usia yang masih menyimpan atau mewariskan resep-resep luhur seperti mengonsumsi makanan-makanan alami seperti tumbuhan yang terdapat di kebun dan tentunya juga ikan ya yang terdekat dari desa tersebut. Nah, ternyata baru-baru ini berhasil diungkap oleh salah seorang kebudayaan ya, dia jadi duta budaya dari kebudayaan lokal Indonesia yang berkunjung ke sana dan melakukan penelitian di kampung tersebut dan meneliti rata-rata rahasia kenapa mereka banyak warga yang berumur panjang. Jadi dari 364 warga yang saat ini berada di kampung tersebut, 4 di antaranya umurnya sekarang sudah mencapai lebih dari 100 tahun. Dan berdasarkan dari obrolan ringan kepala adat warga dan termasuk dengan salah satu orang tua yang bernama Niki bahwa mereka setiap hari rutin mengonsumsi ikan payo. Nah, ikan payo itu terdapat di sungai Cipandak yang tak jauh dari desa tersebut. Desa tersebut desa ini diatur oleh 2 sungai sehingga disebut dengan desa Miduana. Jadi sungai Cipandak ini tempat habitat ditemukannya ikan payo. Jadi itu dari Tuhan bahkan mungkin ratusan tahun lalu ikan payo ini sudah menjadi habitatnya di sungai Cipandak. Jadi ikan payo ini bentuknya sangat kecil sehingga jadi seukuran kelingking orang dewasa, kecil. Bentuknya ini kalau sekilas ini mirip dengan terigu. Namun hanya warnanya aja yang berbeda dengan bentuk. Warna ikan payo ini memiliki warna coklat. Jadi warga memasaknya itu emang beraneka-ragam. Jadi ada yang dibakar, ada yang apa istilah bahasanya itu direbus menggunakan daun atau dengan alatnya kita dipais kalau bahasa itu, dan ada juga yang dicobek dicampur dengan aneka tumisan seperti daun-daunan ataupun dengan cabai. Jadi kalau ada acara seperti budaya peringatan adat, hari ulang tahun kampung adat, ikan payo ini menjadi suguhan primer untuk menyambut tamu dari luar, atau menyambut pejabat yang datang ke kampung adat Miduana. Nah, kampung adat Miduana ini sendiri terletak di Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Jadi kalau dari pusat kota Cianjur ini perjalanan bisa menempuh lebih dari 5 jam. Namun kalau dari Bandung kita dengan jarak sekitar 4 jam. Jadi posisinya berada di
selatan dekat dengan pesisir Laut Selatan Madiun. Lebih dekat ke daerah Kabupaten Badung, Ciwidey, Soreang, daripada dari pusat kota Cianjur yang bisa lebih dari 4 jam, kalau dari Badung bisa 4 jam. Jadi perjalanan memang cukup jauh dan kampung baru baru ditemukan, dan ada beberapa tokoh kebudayaan Jawa Barat yang juga mulai konsen untuk menggali nilai-nilai budaya dari kampung Miduana ini. Selain alamnya yang masih asli, juga penduduknya mulai dirintis kembali untuk membangun dan membenahi rumah-rumah adat yang saat ini sebenarnya sudah sangat jarang, namun coba kembali direkonstruksi rumah-rumah tersebut sehingga akan menjadikan suatu daya tarik wisata baru di Kabupaten Cianjur. Demikian juga tentang laporan dari Ikan Sayo dan Kampung Adat Miduana di Kabupaten Cianjur. Baik, terima kasih rekan Ferry dari Tribun Jabar mengenai laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live Tribun Travel Update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live Tribun Travel Update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.